Saudara-saudari, remaja-remaji, pemuda-pemudi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Kita akan memulai CMF di sore hari ini dengan memuji Tuhan. 276. Ku mau setia karena ku dipercaya. Ku mau setia. 1, 2, 3. Ku mau setia karena ku dipercaya. Ku mau suci karena ku dikasih. Ku mau teguh tanggung segala derita, dengan pasti menangkan seteru, dengan pasti menangkan seteru. Ku mau cinta pada mereka yang susah, ku mau memberi dengan rela jantung. Ku mau karena ku tak sempurna, ku mau ikut teladan Tuhanku. Ku mau ikut teladan Tuhanku. Ku mau kasih karena Ia kasihiku. Ku mau serahkan harta dan milikku. Ku bersyukur Ia mati menggantiku. Ku mau puji rahmat-Nya ku diberi. Ku mau puji rahmat-Nya ku diberi. Kita mendengarkan firman Tuhan dari 1 Samuel 2 ayat 11. 1 Samuel 2 ayat 11, kita membacanya bersama-sama. 3, 2, 1. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersukacita dan bersyukur karena di petang hari ini kami diberi kesempatan untuk bersekutu. Tuhan Yesus sudah berjanji, jikalau ada 2 atau 3 anak-anak-Mu yang bertemu di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami untuk memberkati kami. Bapa di sorga, kami serahkan acara pada malam hari ini, yaitu CMF, Calvary Mission Fellowship. Kami mohon agar semua kami dapat memuliakan nama-Mu melalui pujian, pelajaran firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi berkat untuk banyak orang, supaya lebih banyak orang bisa percaya Yesus dan kerohanian kami juga didewasakan. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Pujian selanjutnya 278, tadi 276 ya. Saat kau berdoa. Pada hari senja saat berdoa, maukah kau ingatku? Ya, lagunya begini ya. 1, 2, 3. Pada hari senja saat berdoa, maukah kau ingatku?
Tiap hari ku perlu Tuhan menolong, apakah kau ingatku? Doalah untukku juga, karena ku rindu kasih-Nya. Doalah untukku juga, sebutlah namaku padanya. Pada pagi hari saat berdoa, maukah kau ingatku? Tiap hari ku perlu Tuhan menolong, apakah kau ingatku? Ku doa untukmu juga, karena kau perlu kasih-Nya. Ku doa untukmu juga, ku sebut namamu padanya. Inggrisnya 1, 2, 3. At the close of the day, when you kneel to pray, will you remember me? I need help every day, this is why I pray. Will you remember me? When you pray, will you pray for me? For I need His love and His care. When you pray, will you pray for me? Will you whisper my name in your prayer? At the break of the day, when you kneel to pray, will you remember me? I need help every day, this is why I pray. Will you remember me? When I pray, I will pray for you. For you need His love and His care. When I pray, I will pray for you. I will whisper your name in my prayer. Indah kan lagunya? Ya, kita berdoa untuk saudara-saudari kita, dan kita juga minta saudari-saudari kita berdoa untuk kita. Artinya apa? Saling mendoakan. Oke, kita akan ke bagian depan 221. Yang Pak Ni Sipjitsu 221. Sandar pada lengannya kekal. Ya. 221 ya. Leaning on the everlasting arms. Amat 1, 2, 3. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya.
bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Jantungku aman, dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ujian berikutnya, kalau kalian mau memilih lagu ya, saya persilakan satu lagu. Ada yang mau memilih lagu? Sebelum kita memuji Tuhan dengan pujian yang terakhir. Nomor berapa? Ada? Silakan. Ya, nomor? Hitung berkat. Oke, saya lihat di belakangnya. Hitung berkat satu persatu. Count your blessing and name them one by one. Di belakang ada indeks itu. Hitung berkatmu. Nomor 50. Hitung berkatmu. Terima kasih. Kiranya pujian ini memberkati kita semua ya, karena kita diminta menghitung berkat Tuhan ya. Bila gelombang kehidupan menimpa, jantung jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Kamu hawa saja. Ada yang berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan. Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau akan bergirang dan terus memujinya. Sama-sama. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Kamu laki-laki saja. Biar kamu memandang harta Orang lain ingat janji Kristus yang lebih dipermai. hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga tak terhenti. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Sama-sama. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Ia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing, menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang berlimpah padamu. Pujian terakhir 300
44 sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Serahkan yang terbaik kepadanya. Serahkan yang terbaik padanya. Ini lagu untuk melayani Tuhan ya. (344) ya. Serahkan, ada 344 ya. Serahkan yang terbaik kepada Tuhan. Serahkan yang terbaik padanya. 344 ya. 1, 2, 3. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang untuknya. Yesus teladan yang indah, ya teguh dan tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang untuknya. Serahkan yang terbaik padanya, jadikan dia rajamu. Segala hal dalam hidupmu serahkan kepadanya. Anugerahnya akan diberikan pada yang rela memberi. Padanya melayanilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang untuknya. Serahkan yang terbaik padanya, amat besar kasihnya. Bagimu ia disalibkan, agar kau tak binasa. Meski mati tak bersungut, mencurahkan darahnya. Padanya serahkan jantungmu, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang untuknya. Mari kita membuka kitab 1 Samuel pasal 1. Kita akan membaca seluruh pasal, satu orang satu ayat ya, dengan bergilir ya. 1 Samuel pasal yang pertama, dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Saya akan mulai ya. Ya, sudah ketemu ya, 1 Samuel 1. Saya baca. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zovim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana ben Yeroham ben Elihu ben Tohu ben Suf, seorang Efraim. Ayat 2, silakan dibaca. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan orang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Oke. Orang itu dari Tuhan ke Tuhan, Dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sementara alam di Silo, di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak, Eli, Hofni dan Pinehas.
Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Nana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. Sekarang masing-masing 2 ayat ya. Kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan. Jadi kata semesta alam diganti ya dengan Tuhan bala tentara sorga. Ingat ya. Tuhan bala tentara sorga, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. 13-14. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di depan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian namanya." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah meminta daripada Tuhan." Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya
Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul ke anak-anak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang aku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pencipta kami, bahkan juru selamat kami melalui Yesus Kristus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Sucikanlah pikiran kami dengan darah Tuhan Yesus, agar Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahami firman-Mu. Kami semakin mengasihi Engkau melalui firman-Mu. Kuatkan kami menjadi pelaku dan menjadi pemberita firman-Mu, supaya nama-Mu dikenal dan Tuhan Yesus dipercayai dan dimuliakan di seluruh permukaan bumi. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Nah, tadi kita sudah membaca 1 Samuel ya, pasal 2 ayat 11. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu, siapa nama anak itu? Samuel. Dia menjadi pelayan Tuhan atau abdi Tuhan, ya, di bawah pengawasan Imam Eli. Nah, sekarang kita mau belajar ya, tentang melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Nah, bagaimana melayani Tuhan? Kalau kita menjadi pelayan dari sebuah restoran, pasti pelayan itu dipekerjakan oleh majikan, bukan? Jadi restoran yang dibuka memerlukan pelayan, kemudian ditawarkan kepada orang siapa yang mau menjadi pelayan, dan kalau kita memenuhi syarat, kita akan dipekerjakan sebagai pelayan. Paham ya? Pelayan itu kerjanya melayani. Melayani itu artinya semua yang kita kerjakan itu atas perintah. Atas apa? Perintah. Jadi kalau ini pelayan restoran, perintah dari pemilik restoran yang kita lakukan. Nah, kalau kita pelayan Tuhan, tolong ditulis, pelayan siapa? Pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Kamu tahu tidak? Di Indonesia ya ada presiden. Siapa pelayan presiden? Namanya menteri, bukan? Kalau menteri ya punya kedudukan yang sangat terhormat. Tetapi pelayan Tuhan punya kedudukan yang paling tinggi di mata siapa? Tuhan. Nah, sekarang kita melihat ya di kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel, kitab 2 Samuel itu merupakan kitab ya yang ditulis ketika orang Israel berada dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Kenapa? Karena mereka tidak punya pemimpin. Kamu tadi baca ya, pemimpinnya bernama Eli. Eli itu bukan orang baik, dia menjadi imam besar, tetapi 2 putranya yang bernama Hofni dan Pinehas. HP ya, nama anaknya siapa? HP, Hofni dan Pinehas. Mereka adalah imam. Eli imam kepala, 2 putranya imam. Tetapi kelakuan dari 2 putranya itu sangat-sangat jahat. Mereka itu tidur dengan pelayan perempuan di dekat apa? Bait suci. Kamu bayangkan ya, Tuhan mengatakan jangan berzina. Mereka justru menjadi pelayan Tuhan, mereka berzina. Ya, orang membawa persembahan. Sebelum persembahan itu dipersembahkan kepada Tuhan, mereka sudah ambil ya bersama perempuan-perempuan yang jahat itu. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu bahaya tidak untuk rumah Tuhan? Bahaya sekali.
Ya, bukannya orang itu datang ke rumah Tuhan mendapatkan berkat, malah mereka, ini bagaimana nih Eli ya tidak memarahi anaknya, sudah dikasih tahu sama Tuhan. Jadi begini, Tuhan sekarang ingin memilih penggantinya Eli. Caranya bagaimana? Tuhan menutup kandungan seorang wanita yang bernama Hana. Kandungannya sengaja ditutup. Dikatakannya Tuhan menutup kandungannya. Dia tidak punya anak. Karena dia tidak punya anak zaman dulu ya, Tuhan bukan mengatakan boleh kawin banyak istri, bukan ya. Jadi karena suaminya bernama Elkana. Tulis apa arti nama Elkana? Nah, Elkana itu artinya Allah Sang Pencipta. Dengan cara apa Allah menciptakan? Dengan berkata-kata. Dengan apa? Kun ya. Bahasa Arabnya kun. Ya, kun fayakun. Allah berkata, maka jadi. Ya, ini Elkana. Ya, Elkun apa? Elkuna. Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi Elkana ini punya 2 istri, dia berasal dari daerah Efraim, dia seorang Lewi. Nah, sekarang kamu lihat ya, setiap tahun dia selalu membawa keluarganya ke Silo. Nah, dari Rama ke Silo itu jaraknya kurang lebih 25 km. Jadi menurut kitab Keluaran 23, tolong ditulis, Keluaran 23, atau Ulangan 16:16, setiap tahun orang Israel harus menghadap Tuhan dalam 3 perayaan 3P. Apa itu 3P? Paskah, P kedua, Pentakosta, P ketiga, Pondok Daun. Mereka harus datang sebelum ke Yerusalem. Di situ ada kemah tabernakel, belum bait Allah yang permanen di Silo. Imam besarnya Eli, putranya Hofni, putranya Pinehas. Nah, jadi waktu keluarga Elkana datang bersama 2 istri loh. Bersama apa? 2 istri. Ya, kenapa boleh 2 istri zaman itu? Zaman itu kalau punya istri pertama tidak punya anak, boleh menikah lagi. Nah, kenapa begitu? Nah, istri yang pertama bernama Hana. Istri pertama dengan istri kedua, mana yang lebih berkuasa? Istri pertama. Tetapi Hana ini, karena dia tidak punya anak, justru ya istri keduanya ini merebut posisi dari Hana. Jadi Hana itu kalau pergi ke Silo, bukannya dia senang. Ya, kalau kamu ke rumah Tuhan, senang atau susah? Senang atau susah? Kamu ke gereja, kamu ke CMF ini terpaksa atau enggak? Tidak, kamu bisa memuji Tuhan, kamu bisa belajar firman. Tapi untuk Hana, dia pergi ke rumah Tuhan itu justru membuat dia nangis. Karena apa? Karena apa? Ada aturannya. Jadi ya, Elkana itu memberikan persembahan, setiap orang dibagi persembahannya. Boleh tidak datang ke rumah Tuhan dengan tangan kosong? Enggak boleh kan? Harus membawa persembahan. Jadi satu orang dapat satu bagian. Ya, satu orang satu bagian. Walaupun Hana itu ya adalah nyonya rumah, tapi karena dia seorang, dia satu bagian. Nah, sedangkan Penina punya anak laki-laki, dikasih banyak bagian. Dan pada saat seperti itu, Penina ini mengejek Hana. Kamu tahu nggak, sebelum Hana punya madu, dia izinkan suaminya tidak? Ayo, izinkan tidak? Dia izinkan kan? Wah, sebelumnya Penina itu orang yang tunduk pada Hana, tapi setelah dia punya anak, dia malah bagaimana? Menyakiti Hana. Jadi pada saat seperti itu, satu, catat pelajaran pertama. Sesuai rencana Tuhan. Mengapa Hana tidak punya anak? Dia dimadu karena sesuai rencana Tuhan, kandungannya ditutup. Kandungannya apa? Ditutup 2 kali ya, disebut tadi ya. Nah, itu sesuai rencana Tuhan. Yang kedua ya, pelajaran kedua juga S. Kita selalu harus datang ke gereja. Selalu harus apa? Datang ke mana? Ya seperti Hana, dia sebenarnya datang dalam keadaan susah, tapi dia terus datang ikut suaminya. Dia nggak mau bilang, oh saya selalu disakiti Penina dan anak-anaknya, sekarang saya nggak mau ikut. Karena perintah Tuhan. Tuhan mengatakan setahun harus berapa? 3 kali ke rumah Tuhan.
Jadi apapun yang terjadi, dia selalu datang ke rumah Tuhan. Ini penting loh. Kamu kalau mau ya menjadi orang yang diberkati, selalu datang ke rumah Tuhan. Hari Minggu tidak boleh absen. Hari Rabu ada kebaktian doa. Hari Kamis ada CMC. Datang terus. Datang terus. Jadi waktu Hana datang, nah sekarang dia disakiti lagi, disakiti lagi, disakiti lagi. Kita nggak tahu berapa kali dia disakiti. Tapi sekarang dia lihat ya. Yang ketiga, rumah Tuhan disebut rumah apa? Rumah apa? Rumah apa? Yang keras, rumah apa? Ya, bait Allah, rumah doa. Kamu kalau datang ke sini, kamu duduk, kamu jangan dulu ngobrol sama kawan. Berdoa. Nah, sekarang ada macam-macam doa. Doa yang Hana tadi lakukan bukan doa biasa, namanya doa nazar. Doa apa? Nah, di Indonesia ada orang namanya Nasarudin kan? Nazar. Apa itu nazar? Nazar itu dia berjanji, Tuhan kalau engkau berikan kepada aku sesuatu, dia mengatakan, beri saya, kamu lihat permintaannya apa? Anak laki-laki loh, dia minta dengan jelas. Anak apa? Bukan perempuan. Kenapa bukan perempuan? Kenapa dia minta anak laki? Kenapa? Karena dia mau serahkan pada Tuhan, jadi imam. Jadi apa? Nah, yang boleh jadi imam itu hanya keturunan Harun. Tapi Elkana ini bukan Harun, tapi orang Lewi. Makanya Samuel itu nanti yang lahir harus jadi orang Nazar. Tahu nggak orang Nazar? Tak boleh minum anggur, tidak boleh pegang mayat, tidak boleh potong rambut kayak Samson. Orang apa? Nazar. Jadi dia bilang sama Tuhan, kalau engkau berikan kepadaku anak laki-laki, aku akan berikan pada kamu. Jadi kita berani bernazar. Berani apa? Berani nggak bernazar? Berjanji sama Tuhan, dan kalau Tuhan kasih, kamu harus bayar. Harus apa? Nah, jadi waktu dia doa, sambil nangis ya, dikatakan Alkitab apa? Tidak ada suara keluar, tapi komat-komit. Eli itu sudah tua, hampir 100 tahun, duduk dekat pintu bait Allah situ. Dia pikir perempuan ini lagi mabuk. Lagi apa? Nah, orang berdoa kamu pikir mabuk. Misalnya orang lihat handphone ya, dia baca Alkitab, kamu pikir dia main game. Dia salah sangka. Oh, jadi dia bilang, berhentilah mabuk. Tambah sakit dia si Hana. Aku ini berdoa, kok malah dibilang mabuk. Baru dia bilang, saya bukan mabuk, saya bukan perempuan Durzila. Tulis apa Durzila tadi? Bahasa aslinya Belial, perempuan penyembah berhala. Aku bukan perempuan penyembah berhala. Kenapa zaman dulu orang menyembah berhala, mereka boleh mabuk. Mereka boleh apa? Boleh mabuk, boleh melakukan segala sesuatu yang tidak bermoral. Itu penyembah berhala. Ngerti? Boleh mabuk. Nah, Eli mengatakan, ya kamu mabuk. Dia bilang, bukan. Apa? Jawab Hana. Saya ini susah. Saya ini sedih. Saya minta sesuatu pada Tuhan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, kalau kamu lihat ya di ayat 15, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Nah, dia panggil dia sebagai tuanku. Karena imam ya. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah lubuk jantung. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi lubuk jantungku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan Belial atau Dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit lubuk jantung aku berbicara demikian lama. Dia tidak kasih tahu kepada Eli apa yang dia minta. Doa itu apa? 5S. Masih ingat? 5S-nya? Yosef? Ayo. Siapa yang masih ingat 5S? Sapa Bapa, sesal dosa, syukur, anugerah, terus saudara-saudari dulu didoakan, baru doakan gereja, doakan negara, baru sendiri didoakan. Terakhir, selesaikan dalam nama Yesus. Dia tidak bilang sama Eli apa doanya. Ya, sekarang kamu punya doa. Kamu nggak bilang sama saya. Nggak apa-apa. Tapi sudah disampaikan kepada Bapa dalam nama Yesus. Sah nggak?
Sah tidak? Kamu berdoa, kamu nggak kasih tahu hamba Tuhan apa yang kamu doakan. Sah. Karena dia bergumul ya. Kadang-kadang kita punya kesusahan, nggak bisa cerita sama orang. Ya kan? Kita berdoa, Tuhan mengerti. Jadi setelah itu apa yang dikatakan Eli? Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel. Dia penting lah. Allah Israel. Ingat ya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Israel itu Allah yang hidup, Allah yang benar. Selain itu, semuanya palsu. Semuanya apa? Kamu tahu nggak, banyak orang berdoa. Doa mereka tuh nggak pernah sampai loh. Karena apa? Tidak dalam nama Tuhan Yesus. Nah, lihat ya. Setelah itu, kamu lihat ayat 18. Hana sekarang sudah berdoa, dia masih sedih nggak? Kamu kalau punya beban, kamu sudah serahkan sama Tuhan, masih perlu sedih nggak? Perlu sedih nggak? Kenapa nggak? Karena beban sudah saya serahkan sama orang. Misalnya begini, saya pikul 20 kg galon, nggak kuat saya serahkan sama saudara Ayong, dia kuat, dia pikul. Saya masih capek nggak? Karena dia sudah pikul. Jadi kamu ya harus jadi orang seperti Hana. Kalau sudah serahkan sama Tuhan, nah kamu harus senang. Kamu percaya Tuhan yang akan menolong. Tuhan akan menolong. Jadi dia tidak sedih lagi, dia mau makan, mukanya tidak muram. Setelah itu mereka pulang ke rumah dan sekarang kamu lihat nih. Ayat 19 ada kata, Tuhan ingat kepadanya. Tulis ya. Tuhan itu bahasa aslinya itu Jakaria. Apa arti kata Jakaria? Tuhan ingat. Jakar itu artinya ingat. Apa jakar? Ingat. Ya, Tuhan ingat. Jadi Tuhan ingat apa yang diminta dan Tuhan buka rahimnya dan Tuhan beri anak laki-laki loh. Ya, anak laki-laki. Jadi dia mengandung dan dia melahirkan anak ini namanya Nazar. Anak apa? Nazar. Nah, suaminya dan keluarganya punya waktu untuk pergi ke Silo lagi. Jadi kita bersyukur ya. Elkana ini bapak yang baik. Bapak yang baik, ibu yang baik, Tuhan kasih anak yang baik. Ingat baik-baik ya. Bapaknya baik. Kenapa dia punya istri 2? Bukan karena dia mata keranjang, bukan. Kenapa? Karena kandungan Hana ditutup. Kenapa ditutup? Tuhan ingin Hana bernazar. Berapa? Kalau dia lahirnya anaknya lancar-lancar, dia nggak akan janji sama Tuhan. Dia nggak minta anak laki-laki. Mungkin anak pertama yang lahir cewek, cowok biasa. Tapi karena dia punya masalah, dia berani bersumpah. Berani apa? Satu, sesuai dengan rencana Tuhan. Yang kedua, selalu datang ke rumah Tuhan. Ketiga, bagaimana? Selalu berani bersumpah. Yang keempat, ketika sumpahnya itu sudah dikabulkan. Nah, ini yang berat nih ya. Sudah punya anak, anaknya lucu. Ya, saya percaya Samuel tuh anaknya sangat menarik. Ya, kadang-kadang orang lupa janji sama Tuhan. Tapi dia tidak. Dia tidak pergi. Dia bilang sama suaminya, tunggu anak ini sapi ASI. Tahu nggak sapi ASI? Zaman dulu anak-anak tuh nggak makan susu bubuk loh. Minumnya apa? Hanya ASI, air susu ibu. Umur berapa anak itu tidak lagi minum air susu ibu? Kira-kira? Ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi begitu dia sudah 4 tahun, 5 tahun, Hana ini bawa ke rumah Allah di Silo, belum di Yerusalem ya. Dia bilang dia akan serahkan anak ini kepada Eli untuk dididik oleh Eli. Datanglah dia, bawa apa? Sapi 3 tahun. Sapi 3 tahun. Dia bawa anggur sebagai korban. Jadi begitu dia sampai di sana, sudah dikorbankan, dia bertemu dengan Eli dan Eli ini dikasih tahu, dulu lah saya ini perempuan yang berdoa dan Tuhan telah menjawab doa saya. Dia serahkan pada Eli. Nah, begitu Samuel sudah diserahkan pada Eli, apa yang terjadi? Kalau kamu baca pasal 2 ada
dikatakan ya tentang pujian dari Hana. Pasal 2 juga ada disebutkan kejahatan dari anak-anak Eli. Tadi saya sudah singgung. Nah, kalau kamu lihat ya, Eli itu menjadi pembimbing dari Samuel. Nah, kalau kamu baca ada satu hal yang sama dengan Yesus. Ayat 26, coba baca. Pasal 2 ayat 26. Coba, 1, 2, 3. Tetapi Samuel, pasal 2 ayat 26. Nah, 1, 2, 3. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Oke. Baca Lukas sekarang, buka. Lukas 2 ayat 52. Ayat terakhir. Sama bunyinya. Lukas 2 ayat 52. Sama ya, tolong dicatat ya. 2 Pasal 2 dari Samuel ayat 26 sama dengan Lukas 2 ayat 52. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Nah, Samuel ini pada satu malam ada orang panggil dia, Samuel, Samuel. Dia pikir Eli yang memanggil dia. Terus dia datang kepada Eli. Eli bilang, bukan aku yang memanggil kamu. Pulang tidur lagi. Sampai 2 kali. Samuel, Samuel. Dia pergi lagi kepada Eli. Eli juga bilang bukan dia yang memanggil. Ketiga kali Eli bilang sama dia, itu pasti Tuhan yang memanggil. Jadi kalau itu terjadi lagi, ya kamu harus jawab Tuhan yang memanggil. Coba kamu baca dalam pasal 3. Oke. Pasal 3. Di situ ya dikatakan ya oleh 1 Samuel pasal 3 ayat 9. Kita baca sampai ayat yang ke-10. 3, 2, 1. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia Tuhan memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengarkan. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. 2 kali namanya disebut Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab apa? Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Jadi begini ya. Yang pertama apa? Sesuai rencana Tuhan. Yang kedua selalu datang ke rumah Tuhan. Yang ketiga apa? Selalu berani bersumpah. Yang keempat, nah mamanya ini sudah serahkan anak Najar ini. Sekarang kamu lihat ya, Samuel bagaimana dia melayani Tuhan. Bagaimana? Kalau kamu bilang kamu mau melayani Tuhan, kamu harus satu, mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana? Ya, mendengarkan. Nggak mungkin ya kamu bisa melayani Tuhan. Wah, di gereja saya mau tebas rumput, saya mau pasang lampu. Bagus, tapi yang lebih penting daripada itu apa? Selalu mendengarkan firman Tuhan. Ya, paham? Mendengarkan firman Tuhan. Jadi Samuel dari kecil dia sudah mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu hanya datang pada orang yang Tuhan suka. Misalnya aku tidak suka sama kamu. Siapa nama kamu? Rismek. Aku tak suka kamu. Kira-kira aku mau ngomong nggak sama kamu? Hah? Kamu nggak suka saya, Rismek. Kamu mau ngomong sama saya nggak? Nggak mau. Kenapa Tuhan mau ngomong sama kamu? Karena dia suka kamu. Ngerti nggak? Jadi kalau kamu ya sama-sama saya belajar firman Tuhan, Tuhan suka sama saya, dia mau ngomong sama saya. Dan dengan demikian Tuhan ngomong sama kamu, Tuhan juga suka sama kamu. Ya, bagaimana melayani Tuhan? Satu, harus mendengarkan suara Tuhan. Jadi kalau suara Tuhan kita dengar, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan semakin memberkati kita seperti Samuel. Dari kecil dia sudah mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Tuhan mengangkat dia menjadi 2 jabatan. Berapa? Apa 2 jabatannya? Dia jadi imam. Apa itu imam? Imam itu begini, kalau Rismek berdosa, dia nggak boleh langsung ya kepada Tuhan minta ampun dosa. Dia harus bawa kambing, datang kepada imam. Dia mengaku dosa, tangannya ditumpang ke kambing, disembelih di hadapan imam. 1 kambing berapa biayanya? 5 juta. Nggak murah loh. Jadi sekarang kalau kita mengaku dosa karena Yesus sudah disalib, kita hanya bilang, Tuhan Yesus ampuni dosa saya.
dia sudah mati. Zaman dulu nggak gampang. Harus bawa apa? Binatang korban. Imam yang boleh menyembelih. Siapa? Nggak boleh sembarangan. Di zamannya sebelum Harun itu setiap kepala keluarga boleh. Tapi setelah itu hanya Harun dan putra-putranya. Itu satu. Tugasnya imam. Sekarang kamu juga imam. Saya juga imam. Apa tuh imam? Apa tuh imam? Berdoa untuk orang lain. Apa tuh imam? Iya. Imam tuh perantara. Nah, kita berdoa. Yang kedua, imam tuh mengabarkan Injil, memperkenalkan Yesus pada orang lain. Tugasnya Samuel ada dua. Satu sebagai imam, karena dia bukan keturunan Harun, dia harus jadi nazar. Yang kedua, Samuel menjadi nabi. Menjadi apa? Nabi. Apa itu nabi? Nabi itu kerjanya satu, menegur. Bertobatlah kamu, sebab kerajaan surga sudah dekat. Tugasnya nabi apa? Nah, tunjuk. Ya, seperti Nabi Yohanes Pembaptis, dia tunjuk, Herodes, kau salah, kau merebut istri orang. Terus dia tunjuk, Herodes marah sama dia. Selingkuhan Herodes juga marah sama dia, akhirnya dipenggal kepalanya. Nabi itu berani menegur yang salah. Yang kedua, Nabi itu selain menegur, dia mengajarkan firman. Mengajarkan apa? Ya, firman. Jadi Samuel punya dua tugas. Tugas yang pertama apa? Sebagai imam, sebagai nabi. Nah, sekarang ada orang punya tugas 3. Satu-satunya orang, tugasnya 3. Dia nabi, dia imam, dia raja. Siapa dia? Yesus, namanya Kristus. Namanya apa? Kenapa dia nabi? Dia memberikan kita firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dia imam, kenapa? Pernah nggak Yesus menyembelih domba? Dia mati untuk dosa kita. Yesus itu imam besar agung. Ya, dia tidak pernah menyembelih domba, tapi dia sendiri anak domba Allah yang disalib. Dia adalah raja. Oke, sekarang kenapa Yesus kita sebut dia sebagai raja? Raja itu pasti harus mengalahkan musuh kita. Paham? Apa musuh kita yang terakhir? Kematian. Yesus sudah mengalahkan kematian. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pelayanan. Bukan pelayanan restoran, pelayanan Tuhan. Tuhan yang memanggil karena dia punya kerja. Kenapa dia memanggil Samuel? Karena Eli dan anak-anaknya berbuat jahat. Harus ada orang yang melayani. Bagaimana dia cara memanggil Samuel? Sesuai dengan rencananya. Sengaja mamanya Samuel ditutup rahimnya. Tetapi bagaimana menyelesaikan masalah? Selalu harus datang ke rumah Tuhan. Nggak boleh, hari ini sedikit aku flu. Nah, izin dulu lah nggak ke gereja. Boleh nggak? Hanya sedikit flu aja kan ya. Kecuali kita nggak bisa bangun, sakit, betul-betul sakit. Ya baru kita tidak datang ke gereja. Nah, waktu datang ke gereja, dia berani bersumpah. Kasih aku anak laki, aku akan serahkan sebagai imam. Terus berikutnya apa? Setelah anak ini diberi, kamu tahu nggak? Samuel diserahkan, kamu baca nanti ya. Tuhan menambahkan anak loh pada Hana. Berapa anak yang ditambahkan? Ada 3 anak laki, 2 anak perempuan. Jadi dari rahim orang mandul, lahir 6 anak. Hebat nggak Tuhan? Mandul kan? Zaman dulu kalau mandul malu, dianggap terkutuk loh. Tapi setelah Samuel lahir 1, Tuhan tidak pernah mengambil barang orang dan tidak kasih lebih banyak. Dia ambil berapa? Ambil Samuel. Ambil apa? Apakah dia nggak kasihan sama Hana di rumah nggak punya anak? Kasihan dong. Dikasih berapa anak? Ingat loh, kalau kamu berani mempersembahkan sesuatu pada Tuhan, Tuhan akan balik berlipat-lipat. Apa? Ngerti? Itu namanya pelayanan ya. Memberi sesuatu pada Tuhan. Sebenarnya bukan kita memberi, asalnya juga dari Tuhan kita kembalikan. Dan Tuhan pasti memberkati. Apa arti nama Samuel? Samuel itu namanya sama artinya dengan Ismail. Tulis. Ismail Samuel itu sama artinya. Allah mendengarkan doa kita. Paham? Samuel dan Ismail artinya sama. Hari ini kita sudah belajar ya, melayani Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan.
Kita harus selalu datang ke rumah Tuhan dan kita berani bersumpah. Kalau sudah Tuhan kasih, harus juga berani bawa pada Tuhan, dan Tuhan ambil kan, Samuel kan, ambil nggak? Tuhan ganti berapa? 5 anak. Paham ya? Inilah prinsipnya, melayani harus apa? Selalu mendengarkan apa? Suara Tuhan. Ya, nggak mungkin orang melayani tapi dia tak tahu firman Tuhan. Nggak bisa. Ya, harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita baca sebagai penutup di dalam pasal 2 ayat 11 tadi. 1 Samuel 2:11. Jadi bapak mamanya sudah pulang, tinggal siapa? Samuel ya. 1, 2, 3. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ya, siapa mau jadi pelayan Tuhan? Kalau Tuhan memanggil kamu, kamu bilang, saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau pergi sekolah Alkitab, nanti saya jadi hamba Tuhan. Ya, seperti Samuel. Nah, Tuhan memberkati kita. Saya percaya ya, di antara banyak anak muda, Tuhan akan memanggil ya, beberapa di antara kalian ya menjadi pelayan Dia yang seumur hidup seperti Samuel. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena selain remaja-remaji, pemuda-pemudi, kami orang dewasa pun bisa belajar firman-Mu untuk menjadi pelayan-Mu, seperti Engkau telah menolong Hana untuk diberi Samuel, dan Samuel diserahkan pada Engkau untuk melayani seumur hidupnya. Kiranya Engkau menolong kami menjadi pelayan-Mu seperti Samuel sudah melayani Engkau. Seperti Tuhan Yesus yang dengan setia melayani Engkau. Kami percaya di antara anak-anak muda yang malam ini hadir, Engkau akan memanggil mereka menjadi pelayan-Mu yang memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Bapa, firman-Mu selalu menyertai kami kalau kami mau melayani Engkau. Sebentar lagi kami akan pulang, sertailah kami, apapun yang kami lakukan sebagai pelajar dan pekerja, ibu rumah tangga, kami selalu mau menjadi orang yang sama dengan Hana, yang selalu berani datang ke rumah-Mu walaupun ya, dalam kondisi yang tidak baik. Tetapi ya, Hana tahu rumah-Mu rumah doa, dia berani berdoa, bernazar, dan Kau memberikan apa yang diminta untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Bapa, kami dapat melihat peluang-peluang pelayanan dan kami mau melayani Engkau. Ampuni dosa kami, dengar doa kami mau berdoa dengan nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. See you next time.